yang memenuhi syarat untuk dijadikan permasalahan. Karena masih ada dua, saya selanjutnya saya juga menggunakan teknik tapisan isu USG, di mana kalau USG ini urgensi atau mendesak untuk ditindaklanjuti dan dianalisis serius, berarti masalahnya itu dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan itu serius, dan growth atau pertumbuhannya itu apabila tidak tertangani akan semakin berkembang. Dari sini saya nilai dan didapatkan bahwa pada urutan pertama isu yang muncul adalah masih kurangnya kegiatan pelayanan konseling di masa pandemi. Karena itulah selanjutnya saya identifikasi penyebab-penyebab mengapa kegiatan konseling di masa pandemi ini masih kurang. Karena memang ternyata dari sistem saat ini, karena memang di masa pandemi adanya physical distancing sehingga tidak memungkinkan konseling secara optimal dilaksanakan. Yang kedua, memang kalau dari supplies-nya, memang di Puskesmas Ciberem belum adanya ruangan khusus untuk konseling dan belum adanya alat bantu untuk konseling. Dan dari lingkungannya atau dari surroundingnya juga, Puskesmas Ciberem, kunjungan pasiennya merupakan salah satu yang tinggi di wilayah Kota Cimahi. Sehingga dari penyebab-penyebab ini, saya simpulkan inovasi apa yang tidak terbatas dengan ruangan, bisa memecahkan masalah karena sekarang kan pandemi dan masih butuh alat bantu konseling, sehingga inovasinya adalah optimalisasi kegiatan konseling penggunaan obat melalui telekonseling dan media tapling di UPTD Puskesmas Ciberem, Kota Cimahi. Apabila permasalahan konseling ini tidak dilaksanakan, akan mempengaruhi pemahaman pasien terkait terapi, bisa menyebabkan masalah keamanan dan penurunan efektivitas obat, dan dapat pula berakibat pada pasien yang tidak sembuh atau terapinya tidak tercapai. Ini adalah alur dalam pelaksanaan inovasi optimalisasi menggunakan telekonseling dan media tapling. Yang pertama persiapan, lalu saya menyiapkan konten media konseling melalui penelusuran pustaka, lalu saya mendesain materi konseling dan mengkonsultasikannya kepada mentor. Selanjutnya pelaksanaan telekonseling dan secara berkala dilakukan evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan mentor, dan yang terakhir adalah pelaporan. Untuk kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, saya berkonsultasi dengan mentor dan berkonsultasi mengenai inovasi penyelesaian isu. Di sana didapatkan arahan dan sesuai dengan mata pelatihan dari Latsar ini, adanya nilai-nilai aneka sesuai dengan misi dari Puskesmas sendiri, karena berfokus pada upaya promotif, preventif, dan kuratif, dan upaya untuk mencapai visi adalah meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang memang berorientasi pada pelanggan. Dan sesuai pula dengan tata nilai Puskesmas Ciberem, yaitu aktif atau mampu beraksi dan bereaksi terhadap permasalahan kesehatan. Yang kedua, kegiatan yang kedua ialah saya menyiapkan konten media konseling berupa penelusuran pustaka di internet, lalu membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain, dan mengambil sumber yang paling relevan dengan yang akan saya lakukan. Di sini mengedepankan nilai aneka pula, dan sesuai pula dengan misi Puskesmas di sini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan standar kompetensi, dan upaya untuk mencapai misi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Di sini mengedepankan tata nilai Puskesmas, yaitu sadar mutu dan kualitas diutamakan untuk memberikan pelayanan prima.
Kegiatan yang ketiga yaitu membuat desain media konseling obat berupa tabling elektronik. Di sini outputnya adalah desain media tabling. Lalu di sini juga saya mengedepankan mutu ya, sadar mutu mengenai desain media ini. Yang keempat, selanjutnya konsultasi draft media dengan mentor. Di sini saya melakukan konsultasi dengan mentor dan menerima masukan apabila memang ada yang tidak sesuai. Tetap mengedepankan nilai aneka. Di sini juga memang sesuai dengan misi Puskesmas, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta Puskesmas dalam program real penanganan kesehatan. Dan mengedepankan nilai Puskesmas yaitu sadar mutu. Selanjutnya yang kelima adalah pelaksanaan kegiatan telekonseling. Di sini outputnya terisinya formulir konseling obat, dan saya selalu mengedepankan nilai aneka dan mengedepankan nilai tata nilai Puskesmas yaitu memang sadar mutu. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Adanya laporan monitoring dan evaluasi yang akan saya lakukan pada akhir minggu untuk perbaikan di minggu berikutnya. Yang ketujuh, konsultasi dengan mentor terkait hasil monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjutnya. Yang kedelapan, pelaporan. Ini adalah jadwal matriks kegiatan aktualisasi di mana pelaksanaan konseling ini akan saya lakukan pada minggu ketiga dan keempat, tetapi diselipi oleh monitoring dan evaluasi di akhir minggu supaya mendapatkan perbaikan di minggu selanjutnya. Mungkin saya itu kira untuk jadwal cukup ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unin karasan aya nu tos siap ya nu kadua pinten. Oh, mangga. Silakan Bu Irna untuk presentasi untuk paparan ya. Bu Irna. Bu Irna udah siap Bu Irna? Bapak izin belum ada Bu Irna di roomnya Pak? Oh belum. Ya. Kang Diki belum. Siap. Kang Diki belum Pak, belum ini. Ketua kelompok Pak, punten Pak. Oh. Nuhun nge-record. Oh. Iya nih ya. Ini nyawaran Bu Irna sekedap Pak Jang. Ya. Barusan Bu Irna udah mengatakan udah siap. Kita komunikasi terus ini Pak Dokter. Ini Bu Irna barusan udah siap katanya di sini, tapi ternyata di roomnya belum ada ya. Menuju milarian breakout room Pak, sekedap sih. Tas di Lebet. Atas. Ya. Menuju milarian breakout room. Punten sakedap Pak. Assalamualaikum, Pak. Maaf saya mohon izin untuk ganti dulu background. Iya. Ini Pak Dikri ya, ini kan situasional itu gini ya. Jadi memang kita coba berkomunikasi dengan beliau Pak Penguji ini supaya bisa lebih simpel itu, lebih efektif. Ya diantaranya sekarang ternyata bisa lah gitu ya, diparalelkan harusnya tadi 4 mintanya, tapi karena kesiapan dari Bapak Ibu terutama mentornya ya ini ya jadinya ya biasa berarti ya memang saya nggak mengumumkan ya sudah sih dikasih tahu dalam pelaksanaan disesuaikan kah dengan kesiapan mentor itu ya. Jadi jadwal itu tidak kaku ya. Jadi jadwal itu jadi bisa lebih awal
dikarenakan situasinya tergantung mentor. Ya memang kalau berdasarkan ini ya jadwal ya seperti itu ya, tapi ya mudah-mudahan lah nanti dalam waktu sekarang ini ada adaptasi atau penyesuaian dengan terus menghubungi mentornya dan bisa ini. Gimana Bu Irna, sudah siap? Sudah ada? Mohon maaf Pak, ini untuk mentornya saya masih ada di room utama karena ada kendala di laptopnya itu tidak ada breakout room-nya. Ini sekarang lagi coba menghubungi Pak Ajis untuk dimasukkan. Oh iya, iya. Ya, Sebentar Pak. sekarang Bu Irna dulu aja presentasi atau silakan. Bisa diberi room sama Kang Dikri nggak itu? Biasanya bisa diundang oleh pendamping biasanya. Sekedap, Pak. Boleh. Siapa Pak? Assalamualaikum, mohon maaf Bapak. Tadi mentor sudah dihubungi, mentor saya kebetulan lagi di jalan, mohon maaf bila terlambat 8.30, insya Allah katanya sudah bisa masuk room. Terima kasih sih, Neng, tong di jalan gitu ya. Iya. Terima kasih sih, tong di jalan ya. Iya. Pak Dikri, ada yang udah siap, yang lain? Kalau belum ya langsung aja ke mentor inilah, mentor Ibu Sophie ya. Maka atau nanti pada presentasi lo Pak pesertana. Oh iya Bu Irna ya, Bu Irna presentasi dulu ya. Maka langsung pilih Bu Dokter Seur Kapriogian. Maka. Ya karena Bu Irna belum ada konfirmasi lebih lanjut ya kaitannya dengan mentornya yang sekarang ini nyasar masih di room utama katanya. Saya kira untuk efektifnya waktu sebelum nanti ke Pak narasumber, Pak penguji, kami persilahkan Ibu mentor, Ibu Dokter Mami Rosmala Dewi untuk memberikan respon atau tanggapan atas paparan yang tadi sudah disampaikan Ibu Sophie kaitannya dengan rancangan aktualisasi. Untuk itu kami persilahkan Bu Dokter. Ya, siap. Hatur nuhun atas waktunya Pak Anjang dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk inovasi yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Sophie, bagi kami Puskesmas Ciberem metode Prajab mungkin kalau bahasa zaman dulunya ya Pak ya, metode jadulnya ya Prajab. Masih Prajab dulu Pak. Ini sebenarnya kalau bagi saya di Puskesmas Ciberem sebenarnya sangat membantu karena dari mulai menganalisis masalah yang ada, dari mulai akhirnya menggali potensi yang kita miliki, terus ini juga menjadi salah satu cara kami tetap memberikan pelayanan yang baik selama pandemi karena jujur selama pandemi ini banyak sekali kendala sebenarnya yang kami hadapi gitu ya, termasuknya salah satunya adalah kendala teknis yang ada. Dan konseling ini jujur betul memang masih PR sekali di Puskesmas Ciberem karena kondisi puskesmas kami yang sangat kecil gitu ya, bahkan pelanggan itu sampai tumpah ke jalanan karena kita juga ada di gang Pak. Jadi ya memang jangankan ruangan konseling gitu ya, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan saja yang memang seharusnya ada gitu ya dengan kondisi yang baik ini masih sangat kurang. Dan alhamdulillah kemarin selama berkonsultasi tadinya ada beberapa cara yang memang akan diterapkan ya, mulai dari sempat ada wacana leaflet atau bentuk-bentuk fisik lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ini mendapatkan masukan juga dari teman-teman program secara langsung gitu ya, baik yang mengelola penyakit kronis gitu, yang berhubungan dengan pemberian obat penyakit kronis juga ngobrol dengan teman-teman penganggaran Pak, karena kan ya tetap saja ya ketika kita akan mengaplikasikan ini ya kalau ternyata butuh anggaran tetap kita harus melihat dengan kesediaan anggaran yang ada. Tapi alhamdulillah dengan
stapling ini, dengan konseling ini, itu sangat-sangat tanpa biaya ya, bisa dibilang tanpa biaya, dan sangat applicable Pak kalau untuk kondisi pandemi sekarang ini. Karena memang untuk di apotek sendiri di Puskesmas Ciberem selama ini konseling berlangsung hanya di bagian obat saja. Jadi memang tidak optimal ya Pak, pasti ya, karena sambil ngasihin obat ya konseling akhirnya selewatnya saja gitu. Padahal bagi beberapa pasien dengan penyakit-penyakit kronis mungkin memang membutuhkan konseling khusus seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sofi itu bagi kami di Puskesmas Ciberem merupakan sesuatu yang memang yang tadinya belum berjalan optimal, meskipun belum pandemi itu konseling itu memang belum berjalan optimal gitu ya. Dengan adanya pandemi jadi membuka wawasan dan menggelitik inovasi kita gitu ya Pak ya, jiwa inovasi kita untuk bisa membuat sesuatu yang lebih aplikasi gitu ya, applicable di masa pandemi ini. Dan kemarin yang mungkin saya ingatkan adalah tinggal bagaimana mengevaluasi apakah memang metode ini tepat guna gitu istilahnya ya, dan bisa digunakan oleh pelanggan kami di Puskesmas Ciberem yang beragam ya, yang lansia mungkin tidak aware dengan gadget kayak gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan selama pelaksanaannya dari monitoring evaluasinya nanti bisa ada penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan. Mungkin itu dari saya sementara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mami Rosmala Dewi selaku mentor dari Ibu Sofi. Apa yang disampaikannya saya kira ini merupakan bukti dukungan nyata, dukungan atau support yang luar biasa untuk Ibu Sofi, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat prinsip untuk dalam pelaksanaan aktualisasi nanti bagi Ibu Sofi. Jadi ya ini sudah sangat didukung sekali lah gitu ya, intinya seperti itu. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka aktualisasi Latsar CPNS Kota Cimahi ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Dokter. Dan selanjutnya mungkin ini Ibu Rini yang sudah siap ini ya Pak Dokter. Nah, Bu Rini silahkan Bu Rini ya. Assalamualaikum, maaf mentornya belum ada, Bapak masih di jalan. Oh iya. Ya kalau gitu Bu Irna ya, Bu Irna. Ya, karena sudah ada mentornya. Ya, alhamdulillah mentor saya sudah siap Pak. Ya siap Bu Irna, mengak. Ya, mohon izin share screen Bapak Ibu. Ya, enggak. Sepados Pak Dokter langsung inilah sekaligus. Mohon maaf, sudah ada gambarnya? Sudah ada Bu, sudah ada. Ya. Fotonya juga sudah ada. Bisa dimulai ya Pak. Lah tergang lah pada tegangnya santai. Mohon siap. Saya Pak. Silakan Bu Irna. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Unini Bisaputra SIP, MPD sebagai penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aci Injang Navandi MSI, MH sebagai coach. Yang terhormat Bapak Alam Komara SPD MSI sebagai mentor sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Leuwi Gajah 6. Dan yang terhormat kepada mentor Ibu Dokter dari mentorkan saya ya. Kemudian yang terhormat rekan-rekan perjuangan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Irna Merdekawati, peserta Latsar CPNS 2021 Kota Cimahi, jabatan sebagai ahli pertama guru instansi di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Saya bertugas di SD Negeri Leuwi Gajah 6. Izinkan saya untuk menyampaikan aktualisasi yang berjudul meningkatkan minat siswa dalam membaca melalui program Sehati, yaitu setiap hari literasi di kelas 2 SD Negeri. Pertama saya akan menyampaikan profil unit kerja saya, yaitu di SD Negeri Leuwi Gajah 6, di mana berdiri pada tahun 1096 yang beralamat di Jalan Cibogo RT 2 RW 7 Kelurahan Leuwi Gajah, dan jumlah siswa sebanyak 421 orang, dan
jumlah PTK dan layanan khususnya sebanyak 20 orang. Visi sekolah kami yaitu mewujudkan generasi yang ceria, cerdas, estetika, religius, inovatif, dan aktif. Untuk mewujudkan visi sekolah kami, SD Negeri Gajah 6 menanamkan misi sekolah sebagai berikut. Untuk tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Dan beban guru berdasarkan nilai pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, juga melaksanakan tugas tambahan. Isu-isu yang saya identifikasi di SD Negeri 6 ini yang yaitu rendahnya kepedulian siswa terhadap kebersihan, kemudian yang kedua itu sumber belajar yang digunakan masih berfokus pada satu sumber atau tema, kemudian yang itu rendahnya minat siswa dalam membaca. Yang isu-isu tersebut saya analisis menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan teknik KPKL dan yang kedua teknik USG. Dari kedua teknik tersebut, saya rendahnya minat siswa dalam membaca. Kemudian isu ada 4 faktor penyebab. Yang pertama faktor dari manusia, akar permasalahannya itu siswa lebih senang bermain gawai, kemudian siswa belum lancar membaca, kemudian faktor penyebab lingkungan, tidak adanya motivasi eksternal, faktor alatnya terbatas pembacaan, kemudian faktor prosesnya metode pengajaran guru belum bisa membuat siswa inisiatif untuk membaca buku. Dari keempat faktor penyebab ini mengakibatkan minat siswa dalam membaca berkurang. Jika rendahnya minat baca ini siswa tidak berkembang, kemudian kurangnya informasi yang didapat, kosakata bahasa tidak bertambah, dan juga rendahnya pencapaian hasil belajar. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca melalui program Sehati ini, yang pertama, konsultasi dengan mentor dan coach, kemudian melakukan koordinasi sama guru, menyusun RPP, membuat angket, menyusun program kegiatan, melaksanakan program kegiatan, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor dan coach, ini adalah langkah-langkahnya, konsultasi dan minta persetujuan kepada mentor dan coach. Ada keterkaitan substansi mapelnya, yang pertama transparansi, di mana adanya keterbukaan pada saat konsultasi. Kemudian musyawarah, adanya kesepakatan pada saat konsultasi. Kemudian komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai ini terlihat pada saat konsultasi. Kemudian orientasi mutu, ini gagasan kreatif dalam memecahkan isu, itu diorientasikan terhadap mutu siswa. Kemudian jujur, isu-isu yang saya identifikasi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian manajemen ASN-nya keterbukaan di sini. Saya menerima pendapat masukan dari coach dan mentor. Kemudian responsif, di sini gagasan kreatif yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian berkoordinasi, di sini saya ada kerjasama bersama mentor dan coach. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan koordinasi bersama guru. Di sini saya melakukan diskusi kecil bersama guru. Keterkaitan substansi mapelnya, yang pertama transparansi, di sini adanya keterbukaan bersama guru dalam menerima pendapat dan masukan. Kemudian musyawarah, di sini adanya kesepakatan mengenai gagasan yang akan dilakukan. Kemudian saling menghargai dari pendapat masing-masing. Kemudian inovasi, hasil diskusi yang di hasil diskusinya itu membuat pembaharuan untuk menunjang program kegiatan. Kemudian peduli, di sini adanya kepedulian guru-guru mengenai pelaksanaan program Sehati. Kemudian keterbukaan, di sini adanya keterbukaan sesama guru dalam menerima dan pendapat
menerima pendapat dan masukan. Kemudian responsif hasil diskusinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemudian koordinasi adanya pertukaran informasi sesama guru. Kemudian kegiatan yang ketiga, menyusun RPP. Di sini langkah-langkahnya masih seperti halnya menyusun RPP, hanya di sini saya menambahkan program sehati di kegiatan awal pembelajaran. Keterkaitan substansi mapelnya di sini kejelasan, maksudnya adanya program yang jelas gitu yang tertuang di dalam RPP. Kemudian kepentingan bersama di sini program sehati yang tertuang di RPP ini bertujuan demi kepentingan bersama. Kemudian integritas untuk terciptanya selarasan proses pembelajaran dengan RPP. Kemudian inovasi di sini ada hal baru pada kegiatan awal yaitu dimasukkannya program sehati. Kemudian profesional. Di sini profesional tuh karena menyusun RPP itu merupakan salah satu tupoksi dari guru. Kemudian efektif dan efisien. Jadi RPP yang disusun itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu membuat angket. Saya membuat angket menggunakan Google Form, di mana hasil angket tersebut nanti akan saya olah untuk mengetahui banyaknya siswa yang minat membaca dan siswa yang tidak atau belum minat membaca. Kemudian keterkaitan substansinya di sini kejelasan, jadi adanya kejelasan target untuk memudahkan guru untuk menangani siswa secara profesional. Kemudian kerjasama di sini ada kerjasama dengan siswa dalam mencari data. Kemudian keadilan di sini, jadi guru berdasarkan angket tersebut menangani siswa dengan adil sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian efektif dan efisien. Di sini jadi saya menggunakan platform Google Form ini lebih efektif gitu dalam mencari data. Kemudian jujur, jadi hasil yang data yang dihasilkan itu sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian proporsional di sini berdasarkan hasil angket, guru dapat menangani siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian koordinasi adanya kerjasama dengan siswa. Kemudian partisipatif di sini melibatkan siswa dalam persiapan awal dalam melaksanakan program sehati ini. Kemudian kegiatan selanjutnya itu menyusun program sehati. Di sini saya meminta persetujuan kepada kepala sekolah dan pustakawan untuk pendistribusian buku ke rumah siswa masing-masing. Kemudian saya dibantu oleh komite untuk dalam pendistribusian buku tersebut. Kemudian siswa membuat sudut baca dan pawat sehati di rumahnya masing-masing. Keterkaitan substansi mapelnya yang pertama partisipatif. Di sini melibatkan siswa dalam menyusun program sehati. Kemudian kerja keras. Jadi saya menyusun program agar tercapainya tujuan. Kemudian kerjasama, adanya kerjasama semua pihak ya Pak,